Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmi dengan nomor BP 1900522023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal ujian tengah semester dengan mata kuliah praktikum akuntansi keuangan menengah. Baiklah, pada soal nomor 1, pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan jasa laundry Niki menyajikan data sebagai berikut. Yang bisa kita lihat pada tabel, itu perusahaan menyajikan laporan neraca saldo setelah penyesuaian per 31 Desember 2020 dengan total saldo balance-nya yaitu sebesar Rp45.887.000. Nah, pada tabel itu diminta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Nah, yang pertama itu adalah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Laporan laba rugi ini itu data yang pertama yang dibutuhkan yaitu pendapatan jasa. Itu ada senilai Rp24.915.000 dan dikurangi dengan beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban penyusutan peralatan. Yang total jumlah beban keseluruhannya itu ada Rp15.344.000. Nah, maka didapatkanlah hasil laba bersihnya itu dari pendapatan jasa dikurang dengan jumlah beban yaitu senilai Rp9.571.000. Lalu yang kedua, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Data yang pertama itu yang dibutuhkan adalah modal awal, itu ada Rp17.112.000, lalu ditambah dengan laba bersih yang didapat dari laporan laba rugi tadi yaitu senilai Rp9.571.000 dan dikurangi dengan prive yaitu Rp1.250.000. Maka didapatkanlah hasil modal akhirnya itu Rp25.433.000. Lalu yang ketiga, laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Dari laporan posisi keuangan ini dibutuhkan dua akun kas yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva ini terdapat ada kas perlengkapan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, maka keseluruhan total aktivanya itu ada Rp26.833.000. Lalu akun pasiva ini ada dua, itu ada kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ini sama dengan liabilitas, itu ada terdapat utang usaha dan utang gaji dengan total kewajibannya itu senilai Rp1.450.000. Lalu yang ekuitasnya ini terdapat modal. Modal ini didapat dari perubahan ekuitas tadi itu dengan senilai Rp25.433.000. Lalu total pasifah keseluruhannya itu kewajiban dan ekuitas, maka hasilnya adalah Rp26.833.000. Baiklah, masuk soal nomor 2. Berikut adalah versi singkat laporan posisi keuangan kooperatif Beyond Corporation selama 2 tahun terakhir pada tanggal 31 Desember dalam jutaan rupiah. Bisa kita lihat tabel itu tahun 2019 dan 2020. Informasi tambahannya, investasi dijual dengan kerugian besar Rp7.000. Tidak ada peralatan yang dijual, dividen tunai yang dibayarkan adalah Rp50.000 dan laba bersihnya Rp160.000. Yang dimintanya pada soal nomor 2 ini adalah buatlah laporan arus kas selama tahun 2020 untuk Kion Corporation. Nah, di sini nih perusahaan jasa laundry Niki laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Ini kita memakai metode tidak langsung, yaitu ada arus kas aktivitas operasinya itu dapat laba bersih senilai Rp160.000. Lalu penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih yang dibuat dari aktivitas operasi terdapat ada beban penyusutan, penjualan investasi, penurunan piutang usaha, dan penurunan liabilitas jangka pendek dengan total keseluruhan penyesuaiannya adalah Rp12 juta. Lalu arus kas bersih dari aktivitas operasi terdapat arus kas aktivitas investasi yaitu penjualan investasi dan pembelian peralatan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasinya itu senilai Rp43 juta. Lalu arus kas aktivitas pendanaan terdapat pembayaran dividen tunai
dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaannya itu adalah senilai 50 juta rupiah. Lalu dimasukkan data kenaikan kas bersih dan kas di awal tahun, maka dapatlah hasil kas di akhir tahun yaitu senilai Rp157.000. 157 juta rupiah. Soal nomor 3. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan akun piutang dari Itaewon Incorporated selama tahun berjalan 2020. Yang ada daftar umur piutang pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada tabel. Penghapusan nilai piutang sebesar 3.240 terkait dengan kategori 91.120 hari. Lalu akun kontrol piutang memiliki saldo sebesar 372.400 pada tanggal 31 Desember 2020. Lalu ada 2 jurnal yang dibuat pada akun beban piutang tak tertagih selama tahun berjalan. Debit pada tanggal 31 Desember untuk jumlah yang dikreditkan ke akun penyisian piutang tidak tertagih, dan kredit sebesar 3.240 pada 3 November 2020, dan debit ke penyisian piutang tidak tertagih karena kebangkrutan. Lalu yang D penyisian piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut. Dan E saldo kredit terdapat pada piutang 60-90 hari sebesar 4.840 yang merupakan uang muka atas kontrak penjualan. Nah, yang diminta pada soal nomor 3 ini adalah dengan asumsi bahwa buku belum ditutup untuk tahun 2020, buatlah jurnal koreksi yang diperlukan. Di sini jurnal koreksi yang dibutuhkan itu ada 3 jurnal. Yang pertama ada jurnal untuk mereklasifikasi saldo kredit dalam piutang, yaitu piutang usaha di debit 4.840 dan pendapatan penjualan di muka di kredit 4.840. Lalu jurnal yang kedua yaitu untuk menghapus $3.700 dari akun tak tertagih, yaitu cadangan piutang ragu-ragu di debit 3.700 dan piutang usaha di kredit 3.700. Lalu jurnal yang ketiga yaitu jurnal untuk mengoreksi beban piutang tak tertagih dan menghapus piutang, yaitu beban piutang tak tertagihnya di debit 3.240 dan piutang usaha di kredit 3.240. Lalu kita masuk pada soal yang terakhir, soal yang keempat. Street Company menggunakan sistem persediaan periodik. Informasi berikut tersedia bulan Juni ketika perusahaan menjual sejumlah 600 unit. Di sini bisa kita lihat persediaan 1 Juni ini terdapat 150 unit dengan biaya per unitnya itu $5, dan total biayanya itu 150 dikali $5 yaitu dapat $750. Lalu persediaan tanggal 15 Juni ada 600 unit dengan biaya per unitnya $6, maka total biayanya itu 600 dikali 6 dapat $3.600. Lalu pada pembelian tanggal 23 Juni ada 400 unit dengan biaya per unitnya itu $8, maka total biayanya itu 400 dikali 8 dapat $3.200. Nah, dari keseluruhan unit dari persediaan 1 Juni, pembelian 15 Juni, dan pembelian 23 Juni itu ada 1.500 unit dan total keseluruhan biayanya itu 7.550 unit. Nah, yang diminta pada soal nomor 4 ini adalah hitunglah persediaan per 30 Juni dan beban pokok penjualan bulan Juni dengan menggunakan metode rata-rata. Buatlah biaya per unit sampai 2 digit desimal. Nah, perusahaan menjual 600 unit. Nah, persediaan akhir periode yang terjual ini 1.150 dikurang 600, makanya dapat 550 unit. Dengan metode rata-rata persediaan akhirnya itu 600 dikali 7.550 dibagi 1.150 unit, maka didapat 500 dikali 6,57, hasilnya $3.939,13. Dan beban pokoknya itu $7.500 dikurang $3.939,13, maka dapat hasilnya adalah $3.610,87. Baiklah, itulah hasil pembahasan soal ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.